Kemudian kita kirimkan juga abadina guru-guru kita yang mulia, abadina ummahatina, jadatina, wajadatina, amamina, amatina, janji kita semua, ikhwanina, saudara-saudara kita yang sudah sama-sama di alam kubur, bahkan jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyaratil ardi ila magharibiha an yaminiha ila shimaliha fi barriha wa bahriha yaj'aluhumullah fi jannatiha. Allah jadikan semuanya mereka di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfir lahum, semoga orang tua kita semua sama-sama diampuni dosa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabasyahum bil rahmah wal maghfirah. Allah selimuti mereka dengan ampunan dan rahmat Allah. Wa ya'in alaina, dan Allah kembalikan keberkahan yang pernah Allah berikan kepada mereka kepada kita insyaallah, sehingga kita dunia akhirat bersama mereka di jannah dalam surga di bawah komando daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Langsung ke cerita, mudah-mudahan bisa kita kembali mana Leh Anjarin ya. Imam Malaybari juga ngambil riwayat dari seorang alim besar namanya Imam Malaybari Anjarin, dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Jarir ya. Udah mau saya baca satu-satu lagi ya. Ada seorang laki-laki pengen berteman sama Nabi Isa alaihi salam ya. Nabi izinin saya untuk bersama Anda dalam rangka persahabatan ya. Kata Nabi Isa, oke, nggak apa-apa. Ini kok jelas suara ya? Jelas. Jelas. Ya alhamdulillah. Walaupun begitu masih bisa ngajar. Suatu saat hilang dari permukaan, mudah-mudahan husnul khatimah. Itu bapak, akhirnya mereka berdua berangkat menuju Syam Bahar ya. Syam Bahar. Di perjalanan sampailah mereka kepada pinggir kali gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang ke Tangerang, pinggir kisaran cuma sekarang udah rame ya. Akhirnya mereka sama-sama buka bekal, yang bekalnya jangan lupa berupa 3 potong. Nah, kalau itu kalau rotinya ya. Akhirnya ketika potong roti dibuka ya, dan kemudian Nabi Isa mengkonsumsi 1 potong, temannya juga 1 potong, karena 3 diambil 2, tinggal 1 otomatis ya. Akhirnya Nabi Isa berangkat ya, kehausan gitu ya. Setelah makan tidak kan biasa minum, biasa ya. Cuman memang ada himbauan. Ada yang bilang hadis, tapi saya belum menemukan hadisnya. Ada yang bilang ini ulama-ulama tiba, ulama-ulama yang menggeluti ilmu kesehatan. Kalau ngomong soal makan, nahnu qaumun. Ada yang bilang ini Sayyidina Ali, ramai aja di mulut.
pernah bilang ini kalau bilang soal makan. Nahnu qaumun, nahnu artinya kita. Qaumun adalah kelompok hamba Allah yang punya karakter ini. Lanakul hatta naju. Kalau bahasa Indonesia kita ini kagak makan kecuali kalau udah lapar. Ya. Itu amalin itu buat kesehatan juga, ada unsur sunnah juga ya. Kalau belum lapar amat mah jangan makan. Ya, kata Sayyidina Ali. Bapak tahu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu. Sahabat yang rada beda dengan sahabat yang lain ya. Kalau sahabat yang lain kenapa makanya dibahas kenapa pakai karramallah dan biar pintar ini ya, supaya kita punya cahaya, ilmu itu cahaya. Kalau kita lihat Sayyidina Umar udah saya terangin ini ulangan aja ya. Sayyidina Abu Bakar kita sambut dengan nama radhiyallahu anhu. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sadatuna sayyid-sayyid yang lain sahabat kita biasa menyambutnya atau meresponnya dengan radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi beda Sayyidina Ali sendiri karramallahu wajhahu. Beda apa enggak? Beda. Ini radhiyallahu, ini karramallahu. Ulama masih alasan kok bisa beda kenapa? Sebab Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu ada beda dengan yang lain ya. Bedanya apa? Lam ya'bud siwallah, tidak pernah menyembah selain Allah min ayyami syirrihi, dari semenjak lahir beliau itu tidak pernah terkontaminasi, tidak pernah mengotori dirinya dengan menyembah kepada selain Allah ya. Kalau sahabat yang lain rata-rata semua pernah ya. Jadi saya bilang kayak Sayyidina Umar walaupun galak banget dulu pernah ketipu menyembah kepada selain Allah, agung disembah ya. Makanya sering saya cerita kadang-kadang Sayyidina Umar itu ketawa sendiri. Mana ketawa sendiri itu jangan zaman sekarang, jangan dulu. Sekarang juga kalau ada yang ketawa sendiri kira-kira kita gimana perasaan? Ibu punya suami nggak kayak biasa ini suami. Ibu kira-kira kalau suami ketawa sendiri anggapannya gimana? Bukan stres. Sebaliknya apa? Ngelihat diri walaupun kadang ngomong sendiri di kamar ketawa sendiri, rasa-rasanya nggak mau deketin kita, takut cekek. Lalu itu juga lain kamu kan? Radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya ada sahabat yang memberanikan diri nanya, memang Sayyidina Umar jangan marah, nih ilmu. Kalau mau negur seseorang, kalau sahabat pakai doa dulu. Ngirim aja. Aslahakallahu ya. Wahai Sayyidina Umar, aslahakallah, semoga Allah mengislahkan atau mendamaikan segala apa yang menjadi urusan Anda. Itu sunnah ya. Banyak itu ajaran-ajaran yang belum kita bisa terapin. Yang dengar ada yang meninggal sama keluarganya, kemudian ngomong Allahu ajroka wa ghafara limayyitika ya. Ada katanya Allah semoga melipat gandakan Allah ajroka akan pahala kesalahanmu dengan engkau ditinggal oleh istrimu, oleh suamimu, oleh anakmu atau oleh kerabatmu ya. Kemudian yang kedua ghafara limayyitik, mudah-mudahan keluarga Anda yang meninggal diampuni
dosanya oleh Allah. Sudah pernah begitu mendengar orang tinggal? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ajroka wa ghafara liman yidika. Ya. Orang pulang haji ada banyak ya. Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafallahu nafaqataka. Ya. Ada banyak yang mencium aja sambil doa. Pulang umroh kemarin sambil saya cium keningnya semua. Apa yang saya ucapkan, qabilallahu umratak, semoga umroh engkau diterima Allah. Kemudian ghafara dzambak, semoga dosamu dengan umroh diampuni Allah. Yang ketiga, ya mungkin kalau buat kita paling penting ya, akhlafallahu nafaqataka. Ya, ini kemudian tulis. Artinya apa? Nafkah yang telah kamu habiskan untuk umroh semoga cepat diganti oleh Allah. Amin ya rabbal. Nah, itu diucapkan saat kita menemui orang yang baru selesai haji atau selesai umroh. Ya. Sayyidina Umar ditanya, aslahakallah wahai Sayyidina, semoga Allah memberikan islah dalam segala perkara Anda. Sunnah ya. Sayyidina Umar ngerti, ada apa ini, ngomong apa? Enggak, pengen penasaran, pengen tahu aja. Tapi Sayyidina jangan tersinggung ya. Kagak kalau menyinggung gitu. Itu Sayyidina suka ketawa sendiri. Kenapa? Tambah ketawa beliau. Mengetahui dirinya sendiri. Emang apa Sayyidina gua tambah gede ketawa? Kan itu kadang-kadang gua ketawa sendiri, nggak ada yang gua bisa ada ketawa, sebab kagak ngerti apa yang pernah terjadi yang memang menurut gua lucu. Ya. Apaan sih? Dan gua dulu kan pernah jelek-jelek juga, ini gua pernah dulu bukan pernah, sering makan Tuhan. Sering makan Tuhan. Begitu Sayyidina. Dan dulu kan Tuhan gua bukan Allah, tapi patung. Ada patung yang ternyata dibikin dari tepung terigu. Nah, kan ibu ketawa, ya? Tepung terigu pas gua lagi santi gimana? Cacing nagih, kecek lah, ini perlu diisi nih. Kiri kanan saya ngeliat makanan, udah ternyata depan Tuhan dari tepung terigu, saya embat itu Tuhan. Makanya gue suka teman ini, ingat zaman dulu gua pernah makan Tuhan dan geblek buah. Ya. Oke. Kalau ke situ kenapa tadi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib ternyata tidak pernah menyembah selain Allah. Ya. Yang kedua, yang kedua pelajaran buat kita nih. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah sama Allah. Seumur hidup jangan-jangan melihat aurat orang lain, aurat dirinya sendiri nggak pernah lihat. Itu Sayyidina Ali. Kalau kita kan banyak ngintip ya. Sampai di Indonesia bisa diceriin. Kalau ngintitan ada yang tidak ngintip. Padahal orang-orang yang dari mana itu? Apa ini mitos ya, mitos. Saya kesian sama orang-orang yang ngintip digigit nyamuk, pagi-pagi saya ngintip buah liar. Pelan-pelan suara amin dulu lagi. Amin. Enggak enak, ini kan modal ini. Modal dari mana? Salah mulu sih. Nah kalau saya ada saudaranya,
apa bisa Allah, apa bisa Rasulullah, kan mungkin ya. Jadi kalau datang kabar berita ada Abi Ustaz baru lagi sakit, saya prihatinnya gara-gara sakit kan nggak kedengeran kalau Allah Ta'ala, padahal pahalanya luar biasa itu. Kemudian kalau Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pahalanya luar biasa. Kalau ulama berkata para ulama itu juga penyampaian ilmu luar biasa. Nah kalau sakit bisa nggak? Ya, makanya kalau ada usaha sakit itu prihatin, jangan disumpahin. Nah tuh mulai sakit, orangnya sih nggak tahu diri lo yang nggak tahu diri. Mudah-mudahan mampu sendirian lah itu bahwa jangan kerugian buat umat kalau sudah tidak lagi terdengar suara ngaji yang menyampaikan firman Allah yang juga menjelaskan sabda-sabda dari Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sayyidina Ali ternyata lam yara auratahu muddata umri, tidak pernah melihat jangan-jangan aurat orang lain, auratnya sendiri beliau berusaha untuk tidak melihatnya. Jika kita mikir-mikir kira-kira mampu apa enggak, mudah-mudahan kita kan dikasih mampu sama Allah. Jangan sampai yang dilarang Allah ternyata itu jadi doyan. Kayak orang-orang kafir kan senang banget memperlihatkan aurat. Kayak sekarang di Arab juga Muhammad bin Salman udah mulai ke barat-baratan ya, diperbolehkan memakai bikini di pantai, padahal itu termasuk negara Arab Saudi. Nah kita sebagai orang yang udah biasa, walaupun nggak bisa total kayak Sayyidina Ali, kalau bisa setiap melihat aurat hindari ya, agar kita menjadi karom. Apa karom? Menjadi mulia diri kita, gara-gara kita tidak memaksakan diri untuk melihat aurat orang lain dan juga aurat diri kita ya. Oke, kita balik ke Sayyidina Isa alaihissalam. Mohon maaf Bang, saya tinggal dulu. Mau kemana Baginda Isa? Mau nyari apa? Mau minum? Mau ke sungai dulu? Mau minum? Nah sungai dulu masih belum terkontaminasi kotoran, bayar ya dengan apa sungai sekarang. Ya oke, kalau gitu sehingga bisa berangkat kan, minum, balik lagi setelah minum. Cuman ada apa kejanggalan, roti yang tadinya 3 dimakan 2, yang kudunya tinggal 1 ternyata hilang ya, ternyata lenyap. Nabi Isa penasaran ya. Mohon maaf kan tadi kalau nggak salah kan ada sisa roti, tahu kok nggak ada, nggak tahu kan hilang kali. Yang benar Bang, kesumpah nggak tahu saya ya. Man akhara roti kalau adri, udahlah roti sepotong ini jadi persoalan. Kita terus ini kalimatnya nih ya, takut ada yang menulis. Kalau punya kita mana? Nah ini kolala adri, kola berkata si teman Nabi Isa tadi alaihissalam akan kalimah la adri, saya nggak tahu menahu tentang roti yang sepotong lagi, kemana tahu? Bahasa Indonesia fantolako, yuk kita berangkat lagi dah. Masa ini mempengaruhi persahabatan kita, apa namanya hilangnya sepotong roti. Fantolako berangkat lagi, wa ma'ahu dan bersama Nabi Isa sahibuhu. Akhirnya Nabi Isa saat berjalan bersama dia, ro'al dhobiyah. Ro'a melihat Nabi Isa dhobiyatan akan seekor anak rusa ya.
seekor rusa ya, seekor rusa wa ma'aha, ternyata itu seekor rusa ma'aha bersamanya khasyafani, dua anak rusa. Berarti itu rusa perempuan punya anak dua. Mereka sedang berjalan ke Perbok dengan Nabi Isa alaihi salam. Faqala, maka Nabi Isa ngomong, Faqala Nabi Isa ngomong, ke Nabi Isa bagaimana belum ya? Fada'a ahadahuma, akhirnya Nabi Isa karena udah waktunya apa makan siang apa dinner, breakfast, waktunya makan siang ini. Waduh, restoran warteg juga ada. Akhirnya kata Nabi Isa, salah satu di antara kalian anak rusa, tolong dong kemari satu orang. Enak aja ya Nabi Isa. Fatahu, ada apa Nabi Isa kira-kira begitu ya? Lo kudu nerima ya, karena kita ini, saya dengan teman saya udah lapar, otomatis saya harus makan. Sementara di sini tidak ada bahan makanan kecuali lo. Mau nggak lo gua potong supaya jadi bahan makanan gua? Kan mirip besok nih ya. Biasanya kalau kita ngaji biasa kan nggak ada daging ayam, nggak ada daging kambing, daging sapi ya. Besoknya insya Allah ada, insya Allah ada. Kalau duitnya nambah, baru 12 juta kayaknya berapa liter doang. Udah sebelum banyak pokoknya yang kepengen tidak tahu mungkin Rasul udah semuanya ya, nggak punya apa-apa, doa, ada penekanan di sini mah ya, sebelum diwajibin. Terus kita balik di sini aja ya. Yang apa-apa kalau memang bisa Baginda Isa alaihi salam perlu, ya silakan aja saya dipotong. Akhirnya fadzabahu ya, maka memotong Sayyidina Isa akan khasyaf, akan satu di antara dua dari anak rusa. Wasyawwa, nah ini dari dulu ya, wasyawwa menyate, membikin sate Nabi Isa ma'ahu minhu dari daging anak rusa. Kebayang, enak banget ya. Insyaallah ntar besok ada sana. Anda sudah ngomong. Dengerin penting, saya ingetin. Kalau memperingati seseorang yang sudah meninggal, bukan khurafat, sunnah menghadirkan kedoyanan almarhum ya, marhum suami almarhum abahnya. Tanya sama yang ngerti, dulu bapak gua kira-kira doyannya apa ya? Ada sih doyannya cuma paling sate, sop, terus kala kambing, tuh kayak sudah lupa tuh doyan gua itu. Paling ya kakek merah dimasak. Itu saya kalau hol abah selalu menghadirkan kedoyanan beliau ya. Itu datang diganti Allah pakai rahmat ya. Kayak Nabi kita kalau ingin Siti Khadijah dan langsung menyuruh pembantu banyakin airnya, walaupun launya terbatas, airnya aja. Mau ngapain baginda Rasul? Aku kepengen memperingati kata Siti Fatimah. Abah ngapain sih kok pakai begitu? Abah kepengen memperingati wafatnya emak lu Fatimah, melaksanakan kedoyanannya. Emang doyannya apa? Doyannya
Awalnya ngasih tetangga makanan raja ya. Toyana ngasih tetangga, ngasih saudara, ngasih teman makanan tuh ya. Terus itu kalau bapak kita senang sedekah. Kalau bapak kita pelit Ya. lagi ngeluhin. Yang kudu diterusin yang bagus-bagus. Kali sok pilon lu. Kalau kita kan kudu di stop. Ini bapak itu nih sekalian lihat saya. Ada orang yang kadang-kadang nazar. Nazar itu kalau di kita kan perkataan. Nazar dengan sesuatu yang berbentuk atau yang berbau maksiat. Itu melaksanainya dosa. Nazarnya udah dosa, melaksanainya dosa. Supaya berbalik jadi kebaikan, jangan dilaksanakan dan ganti dengan sesuatu yang termasuk perintah Allah atau sunnah daripada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus saya kasih, walaupun nggak ngelaksanain, jangan khawatir terjadi apa-apa kalau seandainya unsurnya maksiat. Ya, ada orang terus terang pernah ngundang saya, bukan satu orang ya, tapi jujur saya kepengen ngundang kami itu sebetulnya saya punya perkataan katanya gimana, kalau anak saya sampai panjang umur disunat mau ngadain lenong 3 hari 3 malam. Ini kan ada anak orang tua. Gimana hukumnya mingguan? Lu nazarnya aja udah dosa, apalagi dilaksainnya. Tapi kalau saya nggak laksanain dan takut anak saya, ini terjadi. Takut kan anak saya ada apa-apa karena saya nggak ngamalin perkataan saya. Wah, saya jadi rada sombong, tapi untuk kebaikan. Tenang urusan saya.